Oke, pertama dari segi kepemudaan. Pertama kan Subang itu sendiri sudah mengalami beberapa krisis lah, krisis kepemudaan, dalam hal ini proses kepemimpinan, gitu kan. Nah, hal-hal itu ngobrol santai kan? Nah, hal-hal itu biasanya dipicu karena adanya fase apatis, gitu kan, entah itu di dalam skup kampus ataupun di skup organisasi-organisasi, gitu kan. Nah, kondisi kesubangannya pertama ketika pemerintahan membuat suatu kebijakan tidak ada pemeliharaan ataupun pengawalan kebijakan dari pemerintah itu oleh para pemuda, begitu kan Warlan. Jadi kondisi Subang saat ini belum dikatakan betul-betul kondusif. Nah, pertama kan dari segi anggaran COVID di kondisi Kabupaten Subang itu perlu dikawal juga oleh teman-teman mahasiswa, karena untuk pengabdian diri kepada masyarakat, controlling juga, gitu kan, untuk aktif dan ikut serta masyarakat ataupun para pemuda dalam mengawal pemerintahan ataupun agent of change lah, agen perubahan. Itu. Terus yang kedua kan banyak kasus-kasus di Kabupaten Subang yang saat ini belum terselesaikan, gitu kan. Nah, banyak hal lah, gitu kan, yang mungkin untuk kondisi Subang, gitu kan, bagaimana upaya oleh para pemuda, gitu kan, untuk kondisi Subang saat ini. Ya, kita harus betul-betul pertama melek politik, kedua harus perbanyak informasi dan literasi juga, yang ketiga harus ada tindakan-tindakan yang progresif, gitu kan, untuk memajukan kota tercinta ini, gitu Kang Warlan. Terus Kang Musno mungkin ada sedikit pesan apa untuk pemuda di Kabupaten Subang ya. Ngapain pemuda orang muda ya? Ya, insya Allah masih diakui sebagai pemuda gitu. Jadi kalau saya rasa kalau di Subang ini memang ruang bergerak pemuda ini terlalu sempit. Kenapa terlalu sempit? Banyak dari golongan kita yang memang ketika bergerak ini terlalu terbelenggu oleh senioritas, pada akhirnya tidak bisa mengeksplor diri, baru dapat gitu kan. Pemantauan atau dipandu, diarahkan oleh seniornya oke lah gitu. Tapi ketika harus diajarkan mengambil keputusan secara mandiri gitu. Bagaimana untuk mengetes daya intelektual seorang pemuda itu kan insting seorang kepemimpinan pemuda dalam hal mengambil keputusan saja gitu kan. Pertimbangannya seperti apa. Jadi jangan sampai ada intervensi gitu. Nah, berbicara pemuda di Subang otomatis kita berbicara juga KNPI dong. Nah, ada beberapa juga tokoh yang sudah muncul, nama-nama yang sudah berarti kita langsung ke KNPI, berarti langsung KNPI aja ya, kita pembahasan langsung KNPI seru ya, nggak apa-apa. Iya, maksud saya juga KNPI gitu kan, bahwa kami menilai tidak ada pergerakan untuk saat ini di KNPI. Krisis kepemimpinannya, dualisme kepemimpinan kemarin kan yang sudah, walaupun sekarang juga sepertinya sudah selesai, namun tidak selesai gitu persoalannya. Nah, ketika di organisasi induk kepemudaannya saja sudah begitu, bagaimana yang bawahnya? Bagaimana bentuk kepembinaannya terhadap kami ini di kepemudaan gitu. Ditambah lagi ketika proses pencalonannya pun mungkin Nando, Bung Haidar juga setuju, banyak sekali intervensi dari berbagai pihak gitu kan. Apalagi kalau KNP-nya mendekati pilkada. Jadi KNP itu kepentingan siapa sebenarnya? Kepentingan pemuda atau kepentingan calon kepala daerah yang akan naik berikutnya? Nah, itu kita juga harus teliti. Ketika ada satu tokoh naik mencalonkan dia jadi ketua KNPI, ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Dan motifnya apa? Dan kalau saya
sangat menghindari ketika pemuda ini, apalagi nanti dipimpinnya orang-orang yang pemain proyek. Saya tidak suka. Kenapa? Nanti pemudanya akan diajarkan untuk pragmatis. Stop dulu berarti kan. Ini sudah mana sih? Ini kan baru mulai. Oh, baru mulai ya. Nanti diserah aja. Sekarang ini kadang gitu dulu FPI kali kan gimana kan? Nah, Komentar soal kepemudaan lah Subang. soal masalah kepemudaan di Kabupaten Subang, saya mungkin jelaskan dulu karena bagaimana posisinya di FKPPI ini, bahwa kan FKPPI itu kan saya di generasi muda. Memang betul unsur OKP di generasi muda di dalam ada RT-nya itu. Nah, berbeda dengan misalkan posisi keluarga besar. Keluarga besar itu mencakup seluruh. Nah, kami itu di FKPPI di YM di generasi muda itu sebagai pendukung dari KB. Nah, dasarnya seperti itu dulu. Berbicara terkait pemuda, berarti ada peran serta GM FKPPI. Mengaca kepada pemuda, kita juga harus menyadari bahwa FKPPI ini adalah suatu lex spesialis. Artinya keanggotaan FKPPI ini diambil oleh latar belakang putra atau putri TNI Polri. Nah, ini kan lex spesialisnya FKPPI. Dasarnya di situ. Tetapi menimbulkan problem yang sama ternyata. Mengenai hal problem yang sama, ada beberapa problem. Pertama itu walaupun anak putra putri Polri itu juga tidak menyerahkan dirinya masuk FKPPI juga, jadi tidak masuk secara otomatis gitu. Nah, ada unsur secara tidak otomatis ini berarti harus ada unsur kemauan. Nah, dari mau ininya kita dihadapkan dan dibenturkan dengan problem yang sama, yaitu apatis. Nah, pemuda ini yang memang dari awal sudah apatis, kita juga bingung. Walaupun kita dari spesialis, kalau sudah anaknya TNI Polri tidak mau berorganisasi, ya bukan anggota kita juga kan? Berarti tidak ada kemauan kan? Ibaratnya kan seperti itu. Nah, problem yang pertama itu adalah apatis itu sendiri. Terus problem yang kedua mengaca kepada seluruh umum dan memang kepada kesejarahan kepemudaan, bahwa di hari Sumpah Pemuda dan sebagainya kan dari semua unsur itu ada kan. Nah, ketika berbicara semua unsur ada, berarti enggak pakai baju kurang saha FKPPI gitu kan. Nando bagus di GMNI dan di SAPMA pun seperti itu. Begitupun pemangku sistem yang ada, organisasi yang ada sebagai indukan yang ada. Nah, KNPI ini menjadi suatu ramuan yang memang harusnya menjadi suatu formulasi-formulasi ke depan, menciptakan formulasi-formulasi ke depan untuk satu menghadapi pemuda yang apatis, mungkin kedua itu menghadapi generasi yang memang zaman sekarang dan sebagainya. Itu kan harus dikombinasikan, berbeda dengan kepemimpinan yang lalu, berbeda dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Nah, saya rasa nanti cikal bakal yang akan duduk di sana itu harus mempunyai minimal tertoreh seperti itu lah gitu. Jadi tong bawa baju minimal mengisah supaya nyaman, ada karena ngurus KB pemuda ya kan. Nah, harus mengakomodir KB pemuda. Jadi itu dilihat ya sahana bajuna, ya sah bajuna, berapa sah bajuna gitu. Mungkin terkait itu. Nah, balik lagi problem pun sama ketika memang masuk soal dan sebagainya, itu yang amat berjelimet ketika kita melaksanakan konsol. Nah, kadang didinya berjelimet juga, tapi jangan terlalu jauh lah membicarakan pemuda kan gitu. Nah, jadi memang hal itu saya menanggapi senatural mungkin lah, seberjalannya mungkin. Itu saja sih terkait pemuda. Berarti harus ada sinergi berarti antara pemuda ya. Karena selama ini kan KNPI, saya juga sebagai jurnalis ya, karena menganggap KNPI ini ada atau nggak ada. Ya menurut Akang gimana KNPI? Ada dan tiada.
kayak di lagu apa namanya dulu. Oh, coklat. Oh iya. Antara ada yang tiada. Ada yang tiada. Itu mah persona ini Kak. Itu mah utopia ya. Benar-benar salah udah. Ya berarti begitu ya. Karena persona lu film Jengkel lain. Ya, jadi beginilah membicarakan masalah pemuda tetap ya. Kalau kita dari sama pemuda bagi yang lainnya tetap ini menjaga marwah pemudanya harus natural mungkin. Kemudian juga ideologi Pancasila jangan lupa. Ya. Gitu. Itu harus benar-benar dijaga. Pemuda yang pemimpin Subang nanti KMPI Subang itu harus benar-benar orang yang memang teguh pendiriannya akan mengawal Pancasila sampai akhir hayatnya. Mungkin dari pesan dari sama Subang, saya selaku ketuanya seperti itu. Gitu. Pancasila abadi gitu ya. Tadi diedit, tadi apa saya? Keras deh tadi Pak. Oh tidak Pak. Jangan ada yang dihapus. Jangan ada yang dihapus Pak. Jangan yang tadi Pak. Biar ada nanti. Ada TikTok. Gitulah. Ya harusnya gerakan-gerakan pemuda ini dibikin asik aja lah. Ya. Kayak kita sering sekali saya, Nando, Hega, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa ikut ke sini karena juga banyak kesibukan. Kita sering ngobrol, ngopi bareng, bercanda bareng ya. Tapi kan kalau misalkan soal masalah pemuda kan ini saya ngerasa kan ini curhat gitu ya. Kadang-kadang ya kan kalau misalkan di dunia perkopian lah, udah kata di dunia perkopian, perkongkowan, terus per apa-apaan lah seperti itu. Kita kan kadang-kadang suka ketemu Bang. Di dunia luaran sana teh. Cuman begitu ada saksi dari elemen lain lah misalkan. Yuk kan magarap nambah ya. Jadi curiga ya. Artinya Buatin orangnya yang ada yang keluar iya dicurigai gitu. Artinya iya kenal nih gitu kan pernah ngopi, mana ngopi gitu kan. ya udah pulang. Artinya kadang mindset itu sendiri yang memang membuat orang gitu. malah jadi sekat gitu ya, jadi sekat. Jadi Wisnu mungulin juga kurang gitu ya, Nando gitu jadi hese gitu kan dan sebagainya. Nah, ya harusnya kan memang apa ya? Nah, hal-hal yang semacam itu harus mindset seperti itu harusnya dihilangkan gitu kan. Kita kan bersosialisasi dengan siapa saja. Contoh misalkan kita berpolitik gitu kan. Politik itu kan datang dan pergi gitu. Ayo nah, betul nggak? Kalau kita mendukung siapa itu kita bisa berantem istilahnya ya. Berantem kan besoknya masa kita harus berantem terus sih? Kan udah selesai. Kan gitu. Nah, itulah yang harus disikapi oleh para pemuda ini. Anggapan-anggapan seperti itu ketika kita ngobrol bareng sama siapa ya supaya kemana-mana gitu ya. Jadi sebetulnya gini sih Bung Wisnu, Bung Inger, mengenai masalah pasti ketika misalkan kita melakukan agenda seperti ini saja bertiga misalkan pasti orang-orang yang di luar sana kan skeptis atau berpendapatan yang berbeda dengan kita, padahal kita tujuan di sini hanya untuk membangun silaturahmi gitu kan, atau hanya untuk agenda ngopi saja gitu kan. Nah karena memang ada ego sektoral atau egosentris dari masing-masing tiap organisasi dan dari masing-masing setiap organisasi pasti memiliki kepentingan yang beraneka ragam gitu kan, yang tidak bisa disatu padukan. Nah seharusnya kita harus bisa memberikan edukasi juga untuk teman-teman ataupun kerangka berpikir. Kalau tadi kata Bung Wisnu itu ya mindsetnya jangan berpikiran negatif thinking gitu kan. Nah karena dalam hal ini bagaimanapun juga kita harus bisa membedakan mana kepentingan organisasi ekstra kita masing-masing ataupun OKP dan mana kepentingan yang sifatnya publik ataupun umum gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang jarang dilaksanakan, entah itu dari teman-teman yang saat ini hadir ataupun yang di luar gitu kan. Nah, saya tidak setuju, wajib. ini Bung Nanda serius sekali apa? Serius sekali itu. Jadi slow. Biar editingnya saya kan gitu, saya tidak setuju. Yaudah, ini si Nando ngomong tidak setuju kan gitu. Ya gitulah.
Bicara masalah pemuda di Subang memang tidak akan ada habis-habisnya. Bagaimanapun kita ini adalah generasi penerus bangsa. Tidak hanya berbicara masalah Subang pada akhirnya, kita juga harus memikirkan masalah bangsa dan negara ini gitu kan. Siapa lagi yang akan memikirkan nanti? Karena gini loh Bung, 10 atau 15 tahun yang akan datang, penerus dari kepemimpinan tongkat estafet di Subang itu ya kita generasi dari kita. Itu makanya oleh sebab itu harus ditempa dari sekarang. Betul. Oh, cocok jadi bupati. Oh iya. Yang 10, 15 tahun yang akan datang. Berapa tahun kurang? Kok kurang lu? Orang 10-15 tahun kan? Yang penonton orang atau orang itu seberapa coba? Saya yang paling 45 kan? Ulah dia sebutin dia direkam. Jauh dia umur orang seberapa? Aduh, ya begitulah. Jadi Kang Warlan bagaimana? Nah, pergerakan juga pemuda ini ada juga di Kang Warlan nih sebagai ketua awas. Oh, Sebagai jurnalis. Sebagai jurnalis juga. Pemuda tahun 90-an kan. Ya sama, saya juga 90-an. Bapak lagi 90. Ya. 90-an. Ngapain akan ngejek saya? Ya biarin lah. Coba bagaimana pendapat Akang? Anak muda harus seperti apa kira-kira? Menurut kacamata jurnalis gitu. Nggak tahu sih, makanya saya nanya Akang. Gitu. Jadi kembali lagi ke NPI itu. Jadi gimana saat ini kan NPI itu kan sepi dari kegiatan atau Kan karena kegiatan corona. nggak ada atau ketuanya nggak Mungkin ada? bisa jadi Karena corona sih ya. Saya positif thinking aja lah. Positif. Berbeda dengan Ando kan tadi juga saya tidak setuju karena negatifnya Iya. gitu kan, berpikiran negatif. Kalau saya positif thinking aja mungkin karena corona kan Karena corona ya singkat aja. anggaran pun kan dialihkan gitu kan. Mungkin di masa depan. Ya, kita tahun kan depan. vakumnya sebelum corona kan sudah vakum. Oh kalau itu mungkin ya ada yang lain lagi mungkin ketuanya lagi sakit atau lagi sibuk pekerjaan kan banyak itulah. Sehingga tidak tersampaikan misi dan visinya teh. Atau mungkin juga mereka berkegiatan tapi kita nggak diundang, bisa jadi loh. Sekarang jadi kita nggak tahu ya. Ya, Teman-teman wartawan nggak diundang, Oh, misalkan jadi tidak terpublish. Itu tidak Kan terpublish, bisa seperti oh. itu. Ya. juga sih. So, saya tanya Kalau sama begitu Pak. salah Akang, kenapa Akang tidak publish itu kegiatan-kegiatan KNPI? Kan saya nggak pernah diundang. Nah, ini persoalannya. Oh. Kan siapa tahu ada kegiatan tapi Oh, tidak iya. terpublish. Kenapa tidak terpublish? Ya, kita Iya. Jadi siapa yang seharusnya mengundang saya kan? Yang Akang lah tuh hidung sorangan ternyata. Kegiatan nggak? Benar nggak? Yang menyampaikan informasi itu kan Akang sebagai jurnalis. Kenapa Akang jadi Kan saya nggak pernah diundang, jadi hidung sorangan? Kemudian telepon ke ketua KNPI. berarti saya dianggap jelangkung. Datang nggak diundang, datang nggak dijemput yang nggak diantar. pulang yang kosan. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak terpublish, misalkan Kang Warlan aja gitu kan. Kang Warlan ini sebagai jurnalis yang harusnya mempublikasikan semua kegiatan organisasi kita gitu. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya ketua KNPI. Nah itu siapa ketua KNPI sekarang? Bung Heger. Hah? Siapa? Ya, jelas makan kan kurang. Bung Nando ini Sepertinya Bung Nando ketua KNPI jangan-jangan. enggak, dia tahu siapa ini sebenarnya. Sebenarnya dari misteri di balik KNPI ini dong. Coba. Karena kita nggak tahu. Silakan jelaskan ketua KNPI siapa? Jelaskan dong. Kan ketua KNPI itu Kang Soleh Oh, Solehudin. Kang Soleh. Nah, terus? Iya. Udah, taunya itu aja. Orang mana itu teh? Kurang tahu. Tak itu. Sepertinya habis ini nanti ketua KNPI kontak yang saya mau nge-clear-kan, saya mau nge-clear ini. Ah ya sekarang baru tahu saya Kang Soleh. Berarti nanti saya kalau ada apa-apa nanti ke Kang Soleh. Ada apa-apa, ayo masalah tilang Maksudnya nggak bisa. mengkonfirmasi soal kepemudaan. Oh gitu. Kan bagaimanapun KNPI itu apa namanya ketua KNPI itu presidennya pemuda lah ya. Bupati lah kalau Bupati. Kalau di Subang. Kalau di Subang Bupatinya. Bupati. Tapi kan saya nggak tahu bupati pemuda siapa. Sekarang tahu, jadi nanti. Kayaknya denger-denger udah ada yang kampanye ya, siap mencalonkan diri jadi ketua KNPI kan? Siapa tuh? Seharusnya saya yang nanya itu. Iya makanya. Coba. Kecurigaan? Mungkin mencurigai siapa? Siapa kemarin dengar-dengar? Saya belum dengar tuh, Bung. Itu ada kawan-kawan doang, kita juga Ada isu. Cuman kita ya sudahlah, selama belum ada deklarasi
grand opening. Kalau grand opening ya mau gedung mau gitu kan, belum ada deklarasi secara resmi, kita perhatikan saja lah. Tapi pesan saya mah ketua KNPI harus bisa bulat sih. Nah, ya tahu nanti. Bulat dalam artian apa, Kak? Kayaknya dulu mereka bulat bulat. Muay Thai. Tong diomong. Kan tegas ya. Biarkan ini mah menjadi hobi lah. Itu bisa ya. Aduh, aing. Jadi tendensi itu apa? Itu tendensi. Biarkan dia diskon. Ini Pak. Itu mau bener Kak. tit nanti. Bukan kopi pakai bro lah sudah. Aduh, lagi kayak gue. Oh mual Tapi omongan mah. Kayaknya harapan. Harapan pasti maksudnya gitu ya. Harapan. Mau pasti gue mikir dulu lah di telepon harus apa itu. Dia kemungkinan. Harapan. Ya saya mau apa ya? Ya apa yang nanya tuh? Harapan seperti apa? Maksudnya harapan saya atau harapan mana? Iya, dari masing-masing ini. Iya, dan soal jauh soalnya. Usaha bulat diguyonkan lagi apa enggak? Jadi diguyonkan apa enggak? Tadi udah ketahuan itu ngobrol. Pogboy orang Lempeng kayak anjing. Jadi serius sedikit. Oke. Serius, jadi gimana ke depan KNPI harapannya harus gimana kan? Bisa disebut. Oh, oke. Boleh. Kalau berbicara soal KNPI, kembali kalau saya sih mulai dari basic ya, basic fondasi peletakan dari pemuda itu sendiri. Pemuda itu sendiri harus bisa meletakkan dirinya mau membawa kemana dirinya. Yang terutamanya seperti inilah singkatnya. Jangan dulu membentuk pemikiran kita itu terpolarisasikan. Kan seperti itu. Oke, kalau misalkan kalau sudah kita sendiri yang sudah terpolarisasikan, itu akan susah untuk berkomunikasi secara hubungan emosional. Kan penyatuannya pemuda itu karena memang terjadi, yaitu karena hubungan emosional, tujuannya sama, visi dan misi kedepannya sama. Kalau fondasinya sudah dipolarisasikan, so bagaimana nasib pemuda? Basicnya itu saja dulu. Nah, terus yang keduanya lagi, baru tahapan mungkin penentuan kita aktif dan tidak aktif di suatu organisasi. Untuk apa? Untuk penempuhan prasyarat itu kan, prasyarat administrasi hal tersebut. Jika mau mencalonkan, akan misalkan mau mencalonkan, ya kan harus seperti itu juga. serius itu. Hah? Serius. Serius berarti ini kan ya? Berarti Ini serius. serius ini. Serius sih. Oh, siap lanjutkan kan? Terus baru dah yang ketiga itu tahapannya ketika sudah duduk di bupatinya anak muda. Kan bupati teh atau pemimpin teh untuk memimpin anu alus wae, pemimpin anu sabaju wae, kan gitunya. Aya nu rupana 3A, B, C, D, E, pokoknya mah. Tadi itu memang biarkan dirangkul. Jadi tong jadi ewang-ewang lah ya. Tong jadi masing-masing seperti itu. Harus mengakomodir semua. Mengakomodir semua. Balik lagi basicnya bahwa lepaskan baju tadi. Terus harapan saya ke depan pribadi nih, dari sekian ngomong banyak pemuda dan sebagainya, harapan saya ke depan secara pribadi jangan mengganggu ngopi dan merokok saya lah kan. Oh, Gitu. Biarkan senatural mungkin saya ngopi dengan siapa. Jangan. Begitu sih Kak. siap. Terus kan lanjut. Jadi kalau untuk masalah kepemudaan di Subang gitu, kan Warwan. Ini kita bicara serius ya, serius gitu kayak. Saya coba tarik dulu pemikiran para filsuf lah. Serius berarti itu. Jadi pertama untuk masalah kondisi kasubangan lah atau kesubangan gitu kan, dalam hal konteks kepemudaan gitu kan, siapapun yang nanti memimpin rajanya OKP gitu kan, wadahnya para pemuda gitu kan, atau bupatinya pemuda gitu kan,
pertama dia mumpuni itu, yang kedua itu memiliki kredibilitas dan rasa tanggung jawab gitu kan. Karena banyak beberapa kasus gitu kan, ketika sudah jadi sesuatu hal gitu kan, sering kurang bisa membedakan gitu kan, mana yang seharusnya menjadi kepentingan untuk skup publik ataupun mana yang menjadi kepentingan untuk organisasi ataupun kelompok tertentu gitu kan. Nah, harapannya ketika siapapun yang nanti jadi harus bisa mengakomodir setiap kepentingan dari para pemuda-pemudi di Kabupaten Subang yang khususnya ingin untuk berkreativitas gitu kan, ingin dalam hal bidang keolahragaan gitu kan. Kita ya dari wadah itu harus bisa memfasilitasi seluruh kreativitas teman-teman anak muda yang di Kabupaten Subang ini gitu kan. Nah, harapan-harapan itu bisa saja dicapai gitu kan, ya asalkan kita bergeraknya bottom up gitu kan, harus bisa dari grassroots terlebih dahulu gitu kan, dan harus bisa mengawal juga gitu kan. Nah, mengawal dalam artian kan bisa di luar ataupun di dalam gitu kan. Seperti itu Kang Warlan kalau untuk masalah kepemudaan di Kabupaten Subang ataupun untuk Rajin OKP. Mungkin Kang Wisnu terakhir, coba Kang Wisnu. Ya, penutup dari saya mungkin. Bukan penutup Bang. Oh, encan. Belum, masih banyak. 2 jam lagi kita. Atau udah, kan sesungguhnya udah habis. Ya nanti nambah lagi. Oh, siap atau kalau gitu malah. Dan jadi harapan saya bagaimana arah pemuda Subang dan dipimpin oleh siapa itu tidak penting bagi saya. Dipimpinnya oleh siapa, terpenting adalah dia mampu menjadi seorang pemimpin, mampu mengakomodir semua OKP, kepentingan OKP semuanya gitu kan, kepemudaannya bukan OKP-nya, kepemudaannya, membangun SDM-nya, segala rupanya lah untuk mempersiapkan diri sebagai calon-calon pemimpin di masa depan gitu kan, untuk menyambut tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Subang. Kemudian juga secara ideologis tetap kita berpesan bahwa siapapun yang memimpin ideologis tetap harus siap mati, siap berdarah-darah demi Pancasila, karena itu adalah sudah menjadi alat pemersatu bangsa. Jangan ada yang menggoyah-goyahkan, dan secara pengelolaan organisasi juga harus secara independen, tidak ada unsur kepentingan dari pihak manapun. Nah, maka Bupati Pemuda ini KNPI harus bersikap independen, secara mandiri, tidak ada intervensi dari siapapun, membangun pemuda benar-benar dari hasil pemikiran para pengurus-pengurus dan ketua, seperti itu. Dan satu lagi, jangan ajarkan pemuda ini untuk main proyek, itu Pak. Terpenting selama ini pemuda main proyek ya proyek boleh untuk menyambung hidup, tetapi kepentingan apa yang akan dibawa ketika berdiri jadi KNPI ini, mau ngejar apa, itu yang harus kita pertanyakan gitu. Ketika mencalonkan diri jadi ketua KNPI itu apa kepentingannya? Kan Bapak belum menjadi ketua KNPI, kalau nanti jadi ketua maka beda lagi mungkin Pak. Insya Allah tidak Pak. Tidak sama atau tidak beda? Iya. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Mungkin sekarang tanya ke Bapak, kalau Bapak nanti jadi ketua KNPI gimana? Loh kok saya? Nanti disangkanya saya deklarasi. Ya hak saya bertanya. Disangkanya saya promosi nanti. Kan Bapak kesini untuk saya tanya Pak. Iya. Duh. Jadi gimana Pak? Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi ketua KNPI, mudah-mudahan tidak, gitu kan. Harapan saya minimal kita sering mengadakan kegiatan bareng antara OKP, melibatkan semua OKP. Untuk apa Pak? Tujuannya membangun tali silaturahmi Pak. Itu dasar pondasinya dulu Pak. Membangun komunikasi secara sering, gitu kan. Nah setelah terjalin komunikasi dengan baik, kita sekarang bertiga sering ngopi bareng. Nanti kan mudah-mudahan banyak lagi bisa bertambah gitu kan. Nah mau dibawa ke program apapun akan berjalan. Toh pada akhirnya seorang pemimpin juga tidak akan berjalan ketika tidak ada dukungan dari bawah. Maka tadi saya bilang tidak penting siapapun gitu kan. Terpenting kan dari fondasinya dulu. Iya. Dan tadi masalah apatis juga. Nah OKP juga diharapkan ikut aktif serta.
jangan hanya ramai ketika musdanya merebutkan sandar jadi ketua gitu kan. Tetapi dari segi kegiatannya juga kita harus aktif. Itu aja sih Pak. Ya, paling sedikit tambahan Pak. Ini saya tanya dulu. Oke, siap. Kalau Abang jadi ketua KNPI, mana? Jadi kalau untuk saya saat ini fase mencalonkan gitu kan menjadi ketua Ini mah misalnya. ya mudah-mudahan tidak lah karena jenjangnya masih jauh gitu kan, terus usia saya Dan masih banyak yang usia lebih saya, berambisi gitu. tuh, usia saya masih terlalu muda, terlalu dini lah untuk menakodai organisasi yang begitu besar gitu kan, karena kan itu wadah untuk keseluruhan dari organisasi kepemudaan gitu kan, sehingga badannya pun sulit kan ada, karena seorang pemimpin itu kan pasti pelayan kan. Jadi ada istilah kan leader is leader, jadi memimpin adalah menderita gitu kan. Nah seorang pemimpin tidak bisa gitu kan hanya one man one show ataupun Superman, harus ada super team, harus ada penopang gitu kan yang mendukungnya, walaupun kan ibarat segitiga itu kan segitiga piramida lah gitu kan, yang penopangnya di bawahnya banyak tetapi yang ditokohkan hanya satu orang gitu kan. Nah untuk hal-hal itu gitu kan sehingga begitu berat beban yang dipikul gitu kan, tetapi pada prinsipnya pertama kan minimal roda organisasinya, siapapun yang memimpin ya dalam hal skup organisasi manapun, roda organisasinya pertama dijalankan, kadernya ataupun anggotanya diajarkan juga supaya minimalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu kan dalam skup keorganisasian. Yang ketiga, visi misinya harus didarmakan juga. Jadi jangan sampai kan banyak beberapa OKP ataupun organisasi yang dibentuk tetapi progres ke depannya tidak jelas. Gitu kan. Tidak ada misalkan program-program, kegiatan-kegiatan, hendak capaian-capaian seperti apa. Gitu kan. Dalam periodisasi ketika mereka itu memimpin. Karena merebut kekuasaan itu mudah, tetapi mempertahankan kekuasaan itu yang lebih sulit kan. Seperti itu paling. Ya kalau mungkin kalau dari segi itu kan ada di laporan pertanggungjawabannya nanti ya. Betul. Di Musda. Kita lihat aja seperti apa nanti LPD-nya. Apa yang sudah dilakukan gitu kan. Kan KNPI itu punya anggaran ya di pemerintah, kalau misalnya dipakai untuk apa aja nanti kan kita bisa dengar Iya. aja. Di situ kita bisa menilai. Terus terakhir kan, apa menjadi ketua KNPI? Kalau saya mah menyinggung soal KNPI, Itu ibu mengakang jadi ketua KNPI. oh mengajar jadi ketua KNPI, Itu cita-cita kok kita susah kan untuk menjawab itu ketika kita itu ya. Tapi kayak gini, Tapi misalkan. gini, kawan, saya dulu aja. Menambahkan yang tadi, ketika saya dipilih menjadi ketua KNPI apa? Kan kita tadi mau kritik. Kan bapak tadi udah sih. Yang tadi buang aja Pak. Nah, lebih seru tadi mah. Ini yang lebih seru nih. Itu kan. Nah, Kita mengkritik gitu kan, terus ketika kita duduk di suatu sistem kita mau berbuat apa kan? iya betul. Pertanyaannya. Kan pertanyaan itu karena saya rasa KNPI kenapa tidak berfokus kepada dunia pendidikan aja dulu gitu kan, ke dunia pendidikan gitu kan, karena apa, KNPI kan pemuda menyiapkan kader-kader muda untuk menopang nanti menyambut tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Subang gitu kan. Kalau otomatis punya SDM yang mumpuni, tidak ada tuh program untuk beasiswa atau apa ke pelajar atau ke mahasiswa gitu kan, untuk mendukung apa namanya, untuk mendukung pengembangan SDM-nya itu dulu. Karena apa? Di setiap kalau nggak salah di KNPI setiap kecamatan ada pengurusannya, ada SK-nya. Adakah data di setiap kecamatan itu yang putus sekolah? Kenapa tidak terpikirkan itu gitu? Kan lewat KNPI mungkin bisa setiap tahun nyetong lomba-lomba satu kecamatan atau dua atau satu lah minimal ya yang diluluskan sekolah, dibiayai sekolahnya oleh KNPI gitu, benar-benar digratiskan sekolahnya, segala keperluannya orang-orang yang benar membutuhkan gitu kan. Nah itu sangat disayangkan, bahkan sebenarnya ada program-program paket C di apa namanya di Disdik gitu kan. Tapi kan itu kan hanya sebagai syarat formal apa ya, punya ijazah paket C gitu kan. Bagi saya ketika bukan apa ya,
sifatnya itu bukan mengobati setelah dia putus sekolah, tetapi bagaimana mencegah dia untuk tidak putus sekolah, kan itu persoalannya. Paket C itu adalah obat. Ketika dia putus sekolah, kumaha caranya bisa supaya digawe ijazah setara SMA. Betul. Tapi tidak pernah terpikirkan kumaha caranya anu putus sekolah persoalan yang paling mendasarnya bukan masalah biaya ada PKH. Itu juga salah satu penopang untuk tidak putus sekolah, Pak. Tetapi ada hal-hal yang misalkan dari segi pergaulan terbawa arus gitu ya, gara-gara apa, maaf ada yang kalau wanita mungkin ada yang hamil di luar nikah segala macam, itu banyak di Subang. Nah, hal semacam itu. Ini maksudnya Bapak nyindir ketua yang sekarang atau gimana? Ya tidak menyindir, saya nyinggung gitu. Oh, Saya nggak nyindir, saya nyinggung. Kenapa tidak disentuh itu pemulung itu? Lewat OKP kita ini, kalau misalkan KNPI tidak bisa bekerja sendiri, ayo sok bareng-bareng. Sekarang program Rutilahu kan? Ya itu kan program pribadi dia, Pak. Itu kan pekerjaan total dia. Saya juga nggak tahu loh, iya sebenarnya. Saya takut salah. Gitu kan. Maksudnya gini, itu membutuhkan sumber daya manusia, teamwork yang banyak gitu kan. Nah, ketika KNPI ini tidak satu pengurusan, satu bundel nih, satu formaturnya tidak mampu, kenapa tidak merangkul kita? Atau di organisasi kan banyak jaringan-jaringan kita di daerah. Ayo, minimal dari segi pendataan aja dulu. Masalah Bansos kemarin dari segi pendataan persoalannya, Pak. Gitu kan. Itu tidak ada data yang valid, persoalan tidak akan pernah selesai, Pak. Iya betul untuk masalah Bansos. Itu ya, itu contoh ya. Nah, begitupun dari yang masuk kepemudaan gitu kan. Kepemudaan, dunia pendidikannya, kesehatannya seperti apa gitu kan. Kan ayeuna cenah KNPI teh yang mempersiapkan generasi muda. Apa programnya? Gitu kan. Harusnya program itu tadi. Ya iya makanya. Pendidikan aja dulu yang dasar formalnya itu. Untuk apa dia bisa secara intelektualnya naik gitu kan. Itu dari situ aja dulu. Gitu. Kalau saya sih lebih fokus ke situ dulu. Karena kalau sebelum itu selesai bicara yang lain-lain, kata saya ngomong kosong gitu. Sok rek naon deui. Da budak orang kudu sarakola. Lain kudu digarawe. Bener. Umuran sekolah, umuran mahasiswa gitu kan. Jangan dibawa yang lain-lain dulu gitu kan. Fokus aja ke situ dulu. Berarti Bapak sudah cocok menjadi. Oh enggak. Ini maaf saya nggak promosi ya. Nggak promosi saya, jangan. Nanti kasihan yang udah berambisi. Itu kasihan. Terus ini akan tadi gimana? Pertanyaan saya itu yang misalkan akan jadi ketua di KNPI. Kalau saya sih pertama jangan ngeganggu ngerokok ngopi saya. Ya, karena disitulah letak membangun secara kultural dan emosional. Benar-benar. Kan seperti itu. Jadi saya pun tidak mesti harus jadi ketua KNPI ngumpul aja setiap OKP kan. Kudu baturan OKP. Saya juga harus ngopi jeung ngerokok jeung saja. Dengan lain kan. Kan seperti itu. Dengan pemuda yang tidak menentukan pilihan. Nah, disitulah kita ngobrol secara emosional dan kultural. Yang penting exitnya itu di mana ketika berbicara kepemudaan. Toh saya juga menemukan pemuda-pemuda yang tidak masuk organisasi tapi mereka juga hebat-hebat. Gitu. Kan seperti itu ya. Nah, di situ juga saya ingin merasakan tuh kudu jeung OKP, makanya ada istilah jangan ngeganggu ngerokok ngopi saya. Artinya biarkan saya berbaur dengan yang lain, biarkan untuk seperti siap ketua atau kumaha ketua. Nah, biarkan saya seperti itu. Dari diri saya sendiri lah. Kalau saya membangunnya juga gitulah, pokoknya mah. Apalagi sekarang zaman milenial ya, berarti cara pendekatan berbeda dengan zaman. Berbeda dong. Apalagi katanya sekarang itu bonus demografi gitu kan. Umur produktif lebih banyak daripada umur yang non produktif yang manula gitu. Nah, maka ini sangat sentral sekali nih fungsi KNPI-nya ini dalam membina kaum pemuda ini. Benar, jangan biarkan pemuda cuma main game aja Pak, kayak Bapak. Aktif Kalau terus itu harus Pak. Karena kalau nggak main game stres. Gitu. Tapi posisinya itu kan? Tapi posisinya dia bisanya pakai Hanabi doang.
mau gila pada tentang saya. Tapi kemarin ada perkembangan. Ada perkembangan. Ini menggunakan e-retail, tetapi dapat bronze. Ya, artinya pendekatan seperti ini jangan lupa juga gitu kan gitu. Saya juga ketemu di online game dan sebagainya. Saya nunggu dulu KNPI ngadain apa lomba game Ludo Cup atau apa gitu. Seru kan? Seru. Tuh malah Bapak Ludo, ngapain Bapak Ludo coba? Jangan Kota Subang kan dulu ngadain Ludo. Harusnya KNPI gitu. Ya, pokoknya gini lah. Sebenarnya kegiatan-kegiatan pemuda itu tidak perlu kegiatan-kegiatan yang berat-berat sebenarnya. Ya, sebenarnya benar. Yang tadi awal saya bilang kegiatan pemuda ini, kalau misalkan kebingungan, yang menyenangkan saja, yang ringan-ringan gitu. Bagaimana cara kita anak-anak muda ini bisa ketawa bareng? Yang penting pesannya yang tersampaikan. Iya betul. Minimal ada kebersamaan di situ, membangun kebersamaannya. Kan gini, dari secangkir kopi ini aja kita bisa ngobrol macam-macam, gitu kan. Apalagi kita sering gitu kan. Dari hal-hal yang receh gitu kan. Kemudian yang receh bukan uang ya, ketika tapi obrolan ringan, tapi nantinya kan berkembang. Gagasan bangsa dan negara merdeka ini dari obrolan warung kopi. Betul? Gagasan-gagasan besar itu biasanya tercipta, terlahir dari obrolan biasa. Iya. Jadi Bung Karno sendiri pun kan lebih senang pemuda yang merokok dan ngopi sambil mendiskusikan terkait nasib bangsa ini. Daripada maca buku aja tapi mikirkan diri sorangan, mau ngapain? Gitu kan. Susah susahnya gitu Nah, kan. itu. Yang penting berdiskusi gitu kan. Minimal ada manfaat. Tuh. Ya mudah-mudahan sekarang kita bertiga sering ngopi bareng. Bukan terkait masalah pilihan nanti siapa-siapa, itu mah nanti diserahkan kepada masing-masing. Tetapi minimal sering ngobrol gini, mudah-mudahan nanti banyak juga yang ikut nih. Ayo kita ngobrol, gitu kan, ngopi bareng, ngobrol kenal, atau camping bareng, juga kenal liwat, dapat kan, ulah judi mah gitu kan, Betul. bisa ditewak polisi. Kalau main lagi, ulah Judi, judi mabok ulah, kade. Nah, saya mau nanya, gini kan, sebagai jurnalis, harapan ke pemuda seperti apa? Ya tadi disampaikan sama Pak Wisnu itu. Masa saya mewakili? Enggak. Itu kan Bapak juga harus ada Sudah harapan. disampaikan. Udah ada harapan atau Pak? Udah ada harapan apa? Enggak, saya mah gak berharap Pak. Jadi Bapak sudah putus harapan kepada Harapan saya. Bapak sudah putus harapan gitu. Jadi ya, blank gitu kan. Jadi buntu Ambiar. Aku harapan bisa. Matak nyingkur ya gimana gitu. Jauh kemana-mana. Jadi kalau akan nanya harapan saya, apa yang harus saya harapkan gitu dari pemuda ini? Apa sebenarnya? Saya hanya balik berharap apa gitu? Ya minimal berharap atau kan peganglah amanah kemerdekaan kita. Kayak gitu kan. Gitu nah. Soalnya biarkan kita berapi-api lah gitu. Itu nggak akan kan? Sepatah dua patah lah. Sepatah dua patah lah. Udah ada harapan. Aduh. Sebelum KNPI jalan, tidak ada harapan untuk pemuda sih. Poinnya itu. Oh, ya sampai berarti. Poinnya itu. Jadi memang Apa yang harus diharapkan? Sekarang kan kantor juga jarang di kantor nanti kantor jarang ditempati, kegiatan tidak ada. ada kegiatannya. Apa yang harus saya Itu harapkan? bulan tadi teh aja kegiatannya. Itu mah kan kegiatan. Ayo minimal di gedung itu ada kegiatan kan itu. Terpenting siapa yang berkegiatan ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang ngurus gedungnya. Iya. Sayang itu teh. Gedungnya bagus. Daripada terbengkalai kan, lebih baik dipergunakan. Makanya ketika kepemimpinan ini, pencalonan ini nanti itu harus benar-benar matang. Tidak ada lagi dualisme. Karena ketika ini acak-acakan wae kepengurusan, mau jalan deh kumang-kumang deh. Pasti ada kepentingan A dan B-nya gitu kan. Maka harus pancegala gitu kan. Tidak lagi ada dualisme gitu kan. Yang saya harapkan seperti itu di KNPI itu. Pancen fokus kepada satu program, visi misi seorang ketuanya seperti apa, visi dari KNP-nya apa, lalu misinya dari ketuanya apa aja itu untuk mencapai visinya itu. Nah, fokus ke situ aja. Tong fokus masalah kekuasaan, udah terpenting masalah kekuasaan, pentingnya program jalan, tujuannya tersampaikan gitu kan. Udah kan? Nah, kalau gitu mah ada sedikit harapan lah kalau KNPI seperti yang Bapak
sampaikan tadi. Saya jadi punya harapan lah sedikit. Ya terima kasih. Alhamdulillah mungkin saya memberi sedikit harapan buat Bapak lah. Ya, Walaupun itu hanya apa ya bercanda sih tadi mah gitu. Ya sebenarnya gitu. Muncul harapan terus. Oh iya, udah cek gitu ya. Sama diberikan angin sudah. Biar kan dia tidak punya harapan gitu. Banyak berharap juga nantinya ketika kita tidak bisa Itu benar. memberikan harapannya itu biar patah hati. Lebih baik dia tidak punya harapan lah sudah. Betul. Jangan terlalu berharap. Iya. Karena kalau saya sudah berharap nanti patah hati, Nanti nang mudah Pak kalau sudah berharap begitu. saya nanti barisan sakit hati nantinya kalau gitu. Contoh ketika ada yang berambisi, berapi-api, berambisi, ngeunaheun Pak mudahna baca eta mana berapi-api gitu. So, ayeuna pertanggungjawaban kumaha geus jadi kelak ieu tah gitu. Makanya biarkan orang-orang yang berambisi itu untuk naik lah, silahkan. Gitu. Emang ada apa yang berambisi? Nggak tahu juga saya. Terus Ya kalau ada, Oke. kalau ada, Kuncinya kalau berarti. kalau ada, kalau ada yang berambisi silahkan. Gitu. Cukup mungkin. Masih ada lagi? Nggak tahu Pak saya. Bapak ada lagi Pak yang bisa pegang? Ya paling harapannya segitu. Oh jadi Bapak punya harapan berarti? Ya. Ya harapannya untuk nanti siapapun yang memimpin untuk KMPI gitu kan, dari latar belakang OKP manapun gitu kan, yang penting kan dia bisa amanah gitu kan, tanggung jawabnya terselesaikan gitu kan. Terus di satu sisi yang tadi saya coba sampaikan gitu kan, roda organisasinya dijalankan, visi misinya didharmakan, dan anggotanya diajarkan juga gitu kan. Dan disejahterakan tentunya. Tuh. Oh jangan itu, kalau disejahterakan jangan terlalu kencang Pak. Oh gitu. Ya sejahtera itu kan dalam bentuk apa dulu? Minimal kita bisa ketawa. Itu Kalau di Subang sejahtera itu konotasinya negatif Pak. Oh gitu. Nah, Kalau Subang sejahtera gitu. nah. Konotasinya negatif. Kenapa jadi kesini tuh Bapak? Iya. Bapak curcol. Iya. Masuk bingung gitu. Saya mah nggak masuk ke situ Pak. Kita nggak masuk ke situ. Oh siap. Itu ada ranah-ranah yang ada spesialisasinya lah. Kita nggak masuk ke situ. Kita tetap fokus kepada pergerakan pemuda, bagaimana pemuda Subang ini bisa secara SDM, secara intelektual bisa maju gitu kan, supaya Subang teh henteu kieu-kieu wae. Dan harapan yang paling besar adalah ketika Subang ini, kepada Subang saya masih bisa berharap. Itu harapan besar saya. Benar. Harapan besar saya ingin saya masih bisa berharap kepada Subang untuk kesejahteraan rakyat. Benar. Seperti itu Pak. Jangan biarkan pemuda berhenti berharap Pak ya. Nah iya, Itu seperti tugas Bapak Bapak. ini berharaplah Bapak bisa berharap gitu. Itu benar. Iya. Jangan biarkan anak muda Subang itu seperti saya semua Pak. Iya. Jadi berhenti berharap jadi Selalu Iya, siapa? selalu siapa? iya. Aku pulang teh akhirnya jadi guru kan dia. Jadi kan nanti efeknya itu kalau berhenti berharap kita jadi apatis terhadap Betul. Itu ya contohnya gini lah. nah sih kikiran. Ketika pilkada banyak yang golput, itu kan orang-orang yang sudah tidak ada harapan. Toh orang milih itu iya be tetap kita tutup nama. Tapi tadi nyinggung ini menarik nih. Nyinggung apa soal Harapan. politik, Oh. akhirnya apatis. Nah, kalau yang saya temukan itu gini, jadi kalau misalkan balik lagi ke statement awal soal masalah kader dan sebagainya, anggota dan sebagainya, itu kalau misalkan masuk organisasi, kesannya itu masuk pasti politik, pasti politis. Pernah ngerasa seperti itu nggak sih? Tapi gini, Kang Hajar, kita juga harus menyampaikan kepada pemuda Subang bahwa biarlah kita distigmakan ketika masuk organisasi politik. Politik itu tidak menjijikan dan tidak berbahaya sebenarnya. Politik itu suci. Politik itu suci loh. Politik itu adalah suatu alat untuk mencapai satu tujuan. Hanya karena alat itu dipegang sama orang yang salah, disalahgunakan, maka orang-orang jadi berstigma bahwa politik itu kotor. Itu ya, tetap. Kalau dianalogikan, politik itu kan seperti golok fungsinya untuk menebang pohon. Tapi ketika saya golok itu saya pergunakan untuk menghajar Anda, membunuh Anda, itu kan yang menjadi salah.
Kan goloknya nggak salah, yang salah kan yang pakainya. Amun misalkan golok eta dipakai ngiris bawang oge, salah oge. Nya salah oge di mana? Beda kudu sorangan Jadi pergunakanlah alat itu sesuai dengan fungsinya seperti itu. Nah makanya saya sampaikan dulu kepada masyarakat Subang atau pemuda Subang bahwa berpolitiklah, Ya, terjun ke politik, karena bagaimanapun kita bernapas aja kita bisa hahe ini kan. Coba kalau kita misalkan ada peraturan tidak boleh ngarokok dimanapun gitu kan. dan cuma malah saya teh atau yang geganggu ngopi ngarokok. Makanya kebijakan-kebijakan seperti itu kan hasil dari buah perjuangan politik. Maka ketika Anda ingin mencapai satu tujuan, ingin terbebas dari situ, ya berpolitik. Jadilah sebagai orang yang menentukan suatu kebijakan. Sebetulnya mah dari bangun tidur Bukan sampai jadi- kita tidur juga berpolitik sebetulnya. Iya, Gitu konotasinya gitu kan. kita itu diatur oleh segelintir orang yang berpolitik gitu kan. Nah, Ya, makanya terjunlah ke dunia politik, jangan bau dengan bahasa politik gitu. makanya dari kitanya juga jangan mempolarisasikan orang. Nah, untuk masalah politik mah Bung Nando ini udah jagonya. Ya, Paling ya betul tadi kata Bung Wisnu, kalau tadi itu politik itu betul memang suci gitu kan. Baik dan buruknya itu tergantung orang atau individu yang membawanya kan. Gitu kan. Karena ilmu yang paling tinggi untuk mencapai tujuan manusia yaitu ilmu politik gitu kan. Jadi terkadang kan nafsu itu bukan dipertuhan, tetapi dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu gitu kan. Nah dalam berpolitik gitu kan mayoritas orang-orang itu banyak yang apatis. Apaan sih politik gitu kan? Pusing. Jangankan memikirkan negara, daerah ataupun lingkungan gitu kan. Untuk memikirkan diri sendiri pun ya pasti lebih susah misalkan. Kan banyak orang beranggapannya sumbu pendek seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita rubah kerangka berpikir orang tersebut, orang itu bakalan semacam sindrom atau semacam ketagihan gitu kan. Ya tergantung dari segi perspektif kita menafsirkan politik itu mau seperti apa gitu kan. Tadi kata Bung Hega pun betul juga. Kita dari satu hari 24 jam kita tuh berpolitik. Ketika kita misalkan ingin meminjam sesuatu barang, pasti ada tips and triknya terlebih dahulu. nah minjem duit mah. Ayo udah ngomong mahal dengan berbagai macam alasan. Betul. Gitu. Ya makanya sampaikan kepada Tong alergi lah pada intinya. jangan ada ketika kita masuk ke organisasi, nona organisasi perpolitikan. Lo memang benar kita berpolitik. Apa yang tidak kita berpolitik selama ini? Gitu kan. Jadi definisi politiknya dulu harus dipahami itu apa. Jadi tong sampai ke salah kaprah gitu. Nggak bahasa politik, korupsi. Gitu. Nah, itu mah Itulah salah satu yang memang menyekat para pemuda pada saat ini mengenai kajian tentang apatisnya mereka. Karena alergi itu. Nah, kan alergi itu sebenarnya. Kalau nyambung ke pemuda itu seperti itu. Kalau kita soal dan sebagainya. Ya, alerginya itu didasari dengan ketidakpuasan atau tadi itu ya berhenti berharap, sudah tidak punya harapan. Dan efeknya ke organisasi atau yang sedang menjalankan organisasi bahwa lumayan nano bertatih-tatih untuk urus kaderisasi. Saya juga sama, Ya. gitu kan. Mungkin Bung Wisnu Sama. Oh sama, sama juga artinya. Perjuangan kita di organisasi tentunya bakal. Nah, gitu kan. berarti ya Hanya dinamikanya saja yang berbeda. ada kesamaan kan? Nah, sama lah. Ya, tidak mau berorganisasi tidak apa-apa. Terpenting anak-anak muda disampaikan harus juga memikirkan nasib masa depannya seperti apa ya, bangsa dan negaranya lah. Berarti tugas Kang Wisnu dan kawan-kawan ya di sini mungkin untuk menyampaikan pesan itu kepada para pemuda. Kalau bapak kan menyampaikan pesan sama bapak, kenapa harus saya? Kan bapak wartawannya. Kan dari bapak dulu harus Oh, ada iya. inisiatif sendiri ya. Bapak yang share-nya gitu ya. oh jadi Bapak pengen diundang. Ya diundang lagi nanti. Ya gimana? Jangan sampai kayak KNB sekarang nggak ada kegiatan kan bapak. Terus paling ingat Jadi tidak ada yang disampaikan. Apa yang harus disampaikan bro? minimal ondang. Kalau tidak berpesan apa yang harus disampaikan? Ya seperti itulah. Garis besarnya tetap berharap, harapan itu selalu ada. Tuhan itu selalu memberikan hal yang terbaik untuk umat manusia.
percayalah kepada Tuhan. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Percaya kepada kebesaran Tuhan. Bahwa manusia cenderung bergerak ke arah yang lebih baik tentunya. Hanya kapannya itu yang kita tidak tahu. Makanya perjuangannya, ayo sama-sama kita bangun bangsa dan negara ini. Sekup kecilnya kita di tingkat kabupaten atau di lembur sorangan gitu kan. Itu aja dulu kita pikirkan itu. Mulai memikirkan juga orang lain gitu. Memikirkan orang lain bukan berarti usil gitu kan. Orang lain punya persoalan kita pikiran tidak gitu kan. Tapi sekupnya yang lebih universal gitu. Bagaimana kita memperhatikan sekeliling kita gitu kan. Dan itulah yang harus menjadi menjadi embrio pergerakan seorang pemuda gitu. Dia mau bergerak ketika dia sudah peduli terhadap lingkungannya. Maka jika manusia, kan ada pepatah yang mengatakan jika manusia sudah tidak peduli dengan lingkungannya, maka dia sudah bukan lagi manusia. Seperti itu mungkin, Pak. Serius berarti ini, Pak? Serius, Pak. Itu serius, jangan diedit itu, Mas, serius. Mungkin ada lagi karena ini sudah habis ya. Katanya mau ninjau lagi tadi, tapi ada lagi yang disampaikan. Ini pesan-pesan terakhir, closing statement lah. Iya, closing statement. Jadi untuk para pemuda yang saat ini menonton mungkin ya Kang ya, menonton podcast kita gitu kan, berbincang-bincang. Ya intinya yang pertama jangan alergi terhadap politik. Karena politik itu pertama suci, tergantung dari orang yang membawa arah politik itu seperti apa. Terus yang kedua, bermanfaatlah bagi sesama. Karena ketika kita sudah bermanfaat, niscaya pasti akan mendapat pengakuan, gitu kan. Nah, terus untuk masalah kepemudaan itu sendiri, gitu kan, harus teman-teman itu harus bisa mempertajam, gitu kan, literasi, bacaan, gitu kan, dan harus sering-sering berdiskusi. Karena dari berdiskusi itu kerangka-kerangka berpikir seseorang itu bakalan terubah dari yang logikanya bengkok bisa lurus kembali gitu kan. Jadi perbanyaklah ngopi gitu kan. Nah kita hanya sebatas mendiskusikan gitu kan, biarkan teman-teman yang menarik kesimpulannya seperti apa dalam diskusi di sore hari ini gitu kan. Mungkin seperti itu aja.